Oke, balik lagi di ALT ID ya, kayak gitu. Nah, sekarang saya ingin terusin yang kemarin ya. Soalnya saya janji mau bikin video tentang hal yang harus kalian tahu dari TechTuber ya, ataupun YouTuber secara umum, soalnya hampir-hampir sama. Takutnya misalkan TechTuber siapapun itu atau YouTuber ya, termasuk saya sendiri, misalkan review satu barang, review beberapa barang misalkan, dan ternyata barangnya nggak seperti yang dibayangkan kayak gitu. Takutnya entah itu promosi, iklan, dan lain-lain. Makanya di sini saya akan membicarakan ya semuanya kayak gitu. Sepengalaman saya ya selama nyampe 14.000 subscriber, 13.000 sorry. Nyampe 13.000 subscriber, pengalaman saya ternyata cukup banyak ya masalah di sistem ya dalam hal dunia review kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, sekarang ini ada 5 faktor ya. Semuanya penting, tapi yang paling penting yang faktor-faktor akhir kayak gitu. Tapi dimulai dulu dari yang paling simple, yaitu niat membuat channel ya. Niat membuat channel apa? Siapapun itu ya. Nah, di sini yang saya bicarakan adalah saya. Oke, saya nggak akan bohong kalau udah pas awal saya bikin channel ini ya, saya ingin dapat uang tambahan kayak gitu ya. Saya pengen uang tambahan dari YouTube dan ternyata jujur cukup sulit kayak gitu. Cukup sulit, banyak hal yang harus dilakukan. Seperti ngetes, beli barang, dan lain-lain, tempat kayak gitu ya. Pas awal niatnya pengen uang, kesini-kesininya ternyata cukup sulit, makanya saya pernah berhenti ya kayak gitu. Saya pernah stop tanggal 14 Mei ya, kalau nggak salah terakhir video 2020. Di situ saya mulai lagi tanggal 20 Juni, saya nggak akan bohong, di situ saya mau nyairin uang. Mencairkan uang karena nanggung ya, kurang dikit, jadi saya bikin video kayak gitu, dan stop lagi Juli kayak gitu ya. Setelah itu yang saya bingung kayak gini ya, saya bingung, saya tahu dapat dari YouTube itu sedikit banget kayak gitu. Tapi entah kenapa tetap pengen bikin kayak gitu ya, tetap pengen bikin konten, tetap pengen bikin video. Makanya untuk sekarang saya lebih ke hobi ya. Saya lebih ke suka kayak gitu ya. Oke, saya nggak ingin banyak garam, tapi dalam artian suka di sini, dalam artian hobi di sini, hobi dalam dunia PC sudah pasti. Tapi entah kenapa saya suka ngajarin orang kayak gitu. Saya nggak akan bohong ya kayak gitu. Saya pengen pendapat saya didengar. Saya pengen suara saya didengar kayak gitu. Saya nggak akan bohong masalah itu, tapi emang utamanya saya suka ya. Untuk sekarang kayak gitu. Masalah uang tetap pendapatannya hanya segitu aja. Oke, dari tadi ngomong pendapatan, kemarin saya ngomong saya pun belum nyampe 8 juta ya selama 1 tahun terakhir. Gini aja lah, kalian lihat ya, saya ini hasil dari ALT ID selama 1 tahun, dapatnya 6 juta lebih dikit ya. Bayangin tiap bulan saya dapat berapa, sedangkan uang yang dikeluarkan pun berapa kayak gitu. Belum lagi untuk review barang-barang ataupun rakit PC. Nah, by the way yang kemarin yang 7 juta ya kayak gitu. Di sini saya nggak niat jualan ya. Kayak gitu. Soalnya kalau niat jualan cara pandang saya akan berbeda. Yang kemarin yang rakit PC 7 juta itu saya langsung jual ya. Di deskripsi saya tuliskan dijual 7 juta 72.000 kayak gitu. Padahal kalau dijual, kalau niat saya dapat untung di situ mungkin 74 atau 7,5 pun kejual, tapi emang saya bener-bener niat gak ingin jualan ya kayak gitu. Takutnya kalau niat jualan nanti saya terus bikin rakit PC tanpa tanpa bikin tentang teknis dan lain-lain, review dan lain-lain. Makanya utama ya niat saya membuat channel ini, jujur saya pengen memberikan informasi ya, saya pengen suara saya didengar, hobi juga kayak gitu karena nggak terlalu banyak kerjaan. Masalah uang, saya nggak akan bohong, tetap butuh ya untuk membeli barang-barang yang ada di sini kayak gitu ya. Itu semua beli dari kantong saya sendiri. Saya tetap butuh uang, cuman mungkin caranya harus benar. Kalau saya jualan, dalam artian saya rakit langsung dijual, nanti ya hanya saya cuma niat jual doang gitu ya, nggak memberikan informasi dan lain-lain. Ya, jadi intinya yang pertama adalah niat kayak gitu. Oke, yang kedua adalah tujuan membuat konten kayak gitu.
Di situ kontennya kalian misalkan mau apa gitu ya. Apakah pengen ditonton kayak gitu, apakah informasi, apakah review, promosi ya, endorse, iklan, giveaway dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi harus diperhatikan ya tujuan untuk membuat konten kayak gitu. Saya jujur aja kemarin pengen banget ya rakit PC kayak gitu. Soalnya emang jarang banget, tapi banyak juga yang komen kayak gini, nggak usah rakit PC bang, mendingan teknis kayak gitu. Ya, cuman kalau saya kadang nggak rakit PC ya, seenggaknya lah, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, video untuk teknis pun nanti nggak dilihat kayak gitu. Makanya harus ada kayak gitu. Takutnya kayak gini, ada misalkan channel yang hanya merakit PC, ya, hanya merakit PC, menurut saya fine-fine aja ya kayak gitu. Tapi tujuannya apakah hanya ingin ditonton, ataukah itu PC yang direkomendasikan? Kayak gitu. Soalnya sekarang kayak gini misalkan, PC 2 juta, PC 1 juta, PC 3 juta. Kayak gitu. Itu apakah untuk menarik perhatian kah? Apakah pengen orang tuh beli PC itu kah? Kayak gitu. Nggak akan tahu. Kecuali lihat hasilnya. Soalnya pengalaman saya ya PC 2 juta, 2 juta. Bukan berarti jelek, tapi masih jauh dari kata bagus. Lihat lagi kenapa dia membuat siapapun itu termasuk saya, karena saya pernah dulu ya, itu sebenarnya nggak rakit sih ya, punya teman. Cuman saya karena nggak ada konten lagi, saya pinjem ya yang 3 juta, terus saya bicarain. Ya, seingat saya di situ saya objektif ya. Di situ emang kalau pengen yang lebih bagus masih banyak kayak gitu. Tapi niat utama awal saya di situ emang pengen dilihat kayak gitu ya. Pengen banyak yang nonton. Setelah kesini dipikirin, untuk sekarang saya nggak akan lagi misalkan merakit PC ya. Emang asal rakit kayak gitu. Asal rakit dalam artian asal murah ya biar ditonton banyak orang. Saya udah gak pengen ya. Oke, iklan ya. Iklan ada yang disebutin iklan, ada juga yang enggak. Kayak gitu. Makanya kemarin saya bilang ya masalah 8 juta di situ yang utamanya bukan itu nipu atau enggak. Saya nggak akan ambil ya yang 8 juta tersebut, tapi lebih ke apakah yang kalian tonton itu iklan atau bukan. Soalnya banyak orang yang ngambil kesempatan apapun itu, kadang nggak disebutin. Ya, kamu dibayar segini, kayak gitu ya, bagusin barang ini. Nah, takutnya kayak gitu. Oke, nanti ada penjelasan tambahan ya. Nah, yang ketiga, tidak semua barang dicoba. Ya, siapapun itu. Mau saya, mau channel di Indonesia, mau Linus ya, mau Steve dari Gamer Nexus, semuanya gak pernah mencoba semua barang. Kayak gitu. Jadi, kenapa saya membicarakan ini? Oke. Lihat aja ya video yang saya ID cooling yang lawan Deepcool Gamax kayak gitu. Itu harganya berbeda. Untuk Deepcool dia lebih murah ya, tapi dia lebih bagus, lebih dingin juga dan lain-lain. Bisa aja yang membaguskan ID cooling dia belum pernah mencoba Deepcool kayak gitu. Nah, itu menurut saya sah-sah aja ya. Soalnya seperti yang saya bilang nggak semua orang pernah mencoba barang kayak gitu. Makanya diperhatikan lagi. Kalau misalkan ngetesnya hanya 2-3 barang, ya jangan terlalu gimana ya? Saya nggak ingin nyebutin channel sih ya, cuman misalkan ID cooling lawan lawan Noctua kayak gitu. Nah, dilihat lagi Noctua dia ngejarnya kemana untuk barang tersebut. Apakah ke performa, apakah ke silent? Karena dalam hal silent itu bisa mahal. Ya. Untuk sekedar dingin itu murah loh. Untuk sekedar dingin itu murah banget. Tapi untuk dingin dan silent itu yang cukup mahal. Kemarin kan untuk yang ID cooling pun dia berisik banget. Kayak gitu ya. Makanya takutnya misalkan, oh dia Noctua dia kalah bawa seperti itu. Sedangkan nggak dicoba dengan yang lain. Untuk sekarang saya terutama di CPU cooler ya. Saya pengen semua data dikumpulkan kayak gitu. Jadi semua yang saya tes itu pengen dikumpulkan lagi. Jadi nggak sekedar membaguskan barang atau menjelekkan barang. Kayak gitu. Nah, jadi harus diperhatikan ya, itu masalah yang ketiga ya. Tidak semua orang mencoba. Kalau nggak nyoba menurut saya sah-sah aja ya. Tapi kalau misalkan disengaja nggak diperlihatkan dengan yang lain, dengan yang lebih bagus,
itu udah beda cerita lagi. Oke, yang lanjut. Saya pernah review yang Aerocool 500 watt ya, yang United itu saya beli sendiri dan saya bilang itu bagus banget di harga 400 ribuan. Sebenarnya nggak salah sih ya, dari 3 PSU yang saya coba kayak gitu. Tapi ternyata pas kemarin rusak. Ya, makanya di sini saya pengen bicarain. Kemarin ada yang komen bagusan mana Aerocool 500 sama yang ini, mendingan jangan Aerocool dulu ya. Terutama yang tipe 500 watt. Soalnya saya coba, saya pakai setiap hari cukup ekstrim ya, apapun itu. Cuman masih dalam batas aman. Cuman dia tiba-tiba mati aja. Saya sebenarnya matinya setelah giveaway malahan ya, jadi agak merasa salah gimana kayak gitu. Udah ya, rusak, balikin lagi. Pengennya saya dibenerin, cuma malah diganti baru. Oke, pas barang datang, sampai sekarang aman ya, soalnya dipakai sama temen. Saya nggak akan pakai lagi yang itu, makanya kemarin beli sendiri untuk Seasonic. Saya juga kadang nggak semua dicoba. Untuk FSP pun kemarin saya masih baru nyoba ya sekali. Kadang saya bilang itu bagus, simple ya, simple dalam artian dari tampilan. Ini aman, itu aman, berarti bagus kayak gitu. Termasuk yang Aerocool, dia aman, dia udah harganya bagus kayak gitu. Makanya saya bilang bagus. Tapi ternyata kadang emang lebih sulit, dan PSU ya paling sulit dites kayak gitu. Makanya untuk kedepannya saya untuk sekarang belum bakalan nge-review PSU ya kayak gitu. Kemarin saya udah rencanain mau bikin PSU murah, PSU mahal, tapi jujur lebih sulit ya, lebih sulit dari yang dibayangkan. Harus tahu itu apa dan lain-lain. Ya saya harus belajar lagi ya untuk masalah si part-part dari PSU itu sendiri. Makanya saya belum bikin nyampe sekarang ya untuk masalah PSU. Intinya untuk ke depan review PSU saya akan tahan dulu ya. Saya nggak akan bikin lagi. Kayak gitu. Oke, itu 3 hal yang pertama ya. Agak-agak simpel sih ya untuk 3 hal pertama itu. Tapi 2 hal terakhir ini cukup penting ya, dan kalian harus tahu. Oke. Barang yang YouTuber dapat termasuk saya terkadang dibeli, terkadang dipinjamkan, dan terkadang dikasih. Kayak gitu. Ini harus kalian tahu, ini sangat penting ya. Kayak gitu. Oke. Untuk saya pribadi ada yang dikasih, ada yang dipinjamkan, ada yang saya beli. Nanti saya listkan kayak gitu. Tapi intinya siapapun itu ya, YouTuber siapapun itu, termasuk saya sendiri, harus tetap objektif walaupun itu dibeli, dikasih ataupun dipinjamkan. Kayak gitu. Oke, saya kasih contoh aja ya. Ini barang yang saya beli ya. Aerocool yang 550 watt United yang saya tadi bilang rusak, itu saya beli sendiri. Untuk Deepcool Gamax 400 Pro itu saya beli sendiri. Untuk yang ID cooling pun itu saya beli sendiri ya. Gak ada ID cooling yang menghubungi saya. Untuk Deepcool Gamax itu saya beli sendiri. Ada yang ngehubungin cuman setelah video itu keluar. Oke. Yang dipinjamkan dulu Corsair ya, Corsair MOS, terus CPU cooler side, Jonesbo itu dipinjamkan kayak gitu. Yang Sigmatech yang fan itu nggak tahu ya, sama yang Inwin kemarin itu dipinjamkan sih, cuma bicaranya mau nyampe kapanpun silahkan kayak gitu. Nah di sini barang yang dikasih saya hanya 2 ya, secara teori 3 ya, sama yang giveaway sama oke. Di sini yang dikasih adalah Aerocool Ore, terus Aerocool Mirage L120, lalu Aerocool Lux 650M. Yang Aerocool Lux yang PSU saya giveaway ya kayak gitu. Dan yang Aerocool Ore sama Mirage sekarang dipakai. Kalian lihat aja ya. Untuk Aerocool Ore apakah saya bagus-bagusin? Enggak. Saya bilang ke kalian jangan beli casing itu kayak gitu ya. Untuk Mirage sebenarnya lebih ke secara simpel bagus, tapi saya nggak bisa bandingin dengan barang yang nggak pernah saya pakai. Makanya saya bandinginnya sama yang Gamerstorm aja ya kayak gitu. Tapi intinya untuk saya pribadi dulu ya, masalah barang tersebut entah itu dibeli, dipinjamkan atau dikasih, saya mencoba sebisa mungkin untuk objektif kayak gitu ya. Datanya seadanya, nggak dikurangin, nggak ditambahin kayak gitu. Jujur nggak ada. Jujur gini aja sih ya.
Saya sering banget ya, agak cekcok ya sama yang ngasih pinjem ataupun ngasih barang. Soalnya misalkan harus gini lah, harus gitulah, masalah barang tersebut. Nah, makanya nomor 5. Aturan. Aturan yang paling sering saya dapat adalah jangan membandingkan produk tersebut dengan barang lain, kecuali menang. Ngerti nggak? Jangan bandingkan barang tersebut dengan barang lain kecuali menang. Oke, saya hampir beberapa perusahaan semua hampir mengatakan hal yang sama ya, kayak gitu. Jujur saya tolak semua. Tapi kalau lihat yang lain banyak yang ya saya ingin dari kalian aja lah. Intinya itu sesuatu hal yang pasti. Saya perlihatkan ya chatnya. Saya akan sebutkan itu dari mana, tapi kalian lihat, jangan dibandingkan dengan produk lain. Oke, ada YouTuber besar yang kurang lebih kayak gitu. Saya nggak tahu dibayar atau enggak, saya nggak tahu aturannya gimana, kayak gitu ya. Tapi intinya, saya juga nggak akan nuduh ya, kayak gitu siapapun itu. Untuk saya pribadi, jujur sangat banyak ya. Saya pernah ada hasilnya jelek, nyampe bilang jangan di upload kayak gitu ya. Saya nggak mau, saya nolak. Soalnya emang saya udah jelas masalah produk tersebut emang kurang bagus. Dibandingkan pun emang jelek, makanya saya tetap upload ya. Walaupun perusahaan tersebut bersikeras ya, jangan diupload dulu, jangan diupload dulu. Atau sok diupload ya, tapi hasil yang barang lain jangan diperlihatkan ya, percuma juga mang. Kayak gitu. Nah, ini jujur yang saya pengen bicarakan ya dari tadi adalah yang kelima adalah aturan. Oke, itu aturan di mana saya hanya dipinjamkan. Ya, itu aturan di mana saya dipinjamkan. Saya pernah ditawarin uang ya, lebih ke kayak gini lah buat ngopi kayak gitu ya, buat lain-lain. Saya tetap nolak ya kayak gitu. Kalau mau kasih aja barangnya ya. Daripada saya uang kayak gitu, lebih baik kasih aja barangnya kayak gitu. Hasil akan tetap sama. Tapi emang pernah ada bukan satu emang yang ngasih barang kayak gitu. Makanya harus dilihat lagi ya, harus dilihat lagi. Takutnya ada yang emang dikasih uang atau dibayar kayak gitu ya. Dan menutupi kekurangan ya kayak gitu. Lihat aja, gini aja lah. Saya untuk terakhir terutama yang Aerocool Ore ya, saya nggak tutupin sama sekali. Itu emang saya nggak suka banget ya kayak gitu. Saya cek satu-satu, emang jelek dan lain-lain. Saya nggak tutupin padahal itu dikasih kayak gitu ya. Yang lain yang dikasih pinjem malahan saya dibagus-bagusin karena emang barangnya bagus kayak gitu. Coba cari misalkan Aerocool Ore ya yang review di lain mengatakan hal yang sama nggak sama saya. Soalnya emang kenyataan kurang bagus banget kayak gitu. Nggak semua Aerocool ya, saya takutnya kalian misalkan oh semua Aerocool jelek atau gimana. Ada yang bagus kayak gitu. Cuman saya yang bisa saya bicarakan yang sudah saya coba terutama ya untuk yang casing itu jelek. Oke, yang paling utama yang barusan ya, yang nomor 5. Soalnya saya takut ada yang dibayar, saya takut ada yang brand ambassador. Harus hati-hati kayak barusan ya. Harus dilihat lagi, terutama masalah barang itu, apakah dikasih pinjam, apakah dipinjamkan, apakah dibeli, ataukah dikasih kayak gitu. Untuk nanti ke depannya saya ya, untuk video saya akan tuliskan di deskripsi ya. Bila barang itu dibeli, bila barang itu dipinjamkan, bila barang itu dikasih. Saya akan tuliskan di deskripsi ya, biar kalian jelas kayak gitu. Untuk masalah sponsor, kemungkinan bakal ada ya. Soalnya balik lagi saya butuh uang. Cuman untuk nanti ya, bila ada sponsor di video saya, ataupun iklan, saya akan sebutkan. Kayak gitu, bahwa ini iklan. Dan saya akan pilih. Ya, saya jadi nggak akan sekedar upload ya, atau saya nggak akan sekedar ngambil iklan apapun itu. Caranya sendiri saya akan bener-bener gimana caranya buat nggak ada yang dirugikan kayak gitu. Oke, misalkan gini,
saya nyeponsorin barang tersebut kayak gitu ya. Barangnya harus saya coba dulu, barangnya harus saya tes dulu apakah bagus apa enggak. Kalau emang bagus saya bisa sponsorin. Oke, 30 detik awal video dan lain-lain kayak gitu. Kalau emang pas dicoba jelek saya nggak akan kayak gitu ya. Makanya jujur untuk saya pribadi bakalan susah banget ya untuk nyari uang di sini. Tapi intinya karena saya emang nggak fokus utama di sini ke uang, lebih ke hobi lah kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu masalah kayak gitu ya untuk hal tersebut. Oke, jadi untuk kesimpulannya hati-hati aja ya. Di sini nggak berlaku untuk, di sini tidak hanya berlaku untuk YouTuber lain, tapi saya pun sama ya. Saya pun bisa ngambil keuntungan dari sini. Saya pun bisa memanipulasi data dan lain-lain kayak gitu. Bila itu terjadi, kalian nggak harus nonton channel ini ya. Di dislike aja dan lain-lain. Tapi intinya untuk sekarang, saya akan sejujur mungkin. Saya akan seobjektif mungkin kayak gitu ya. Kedepannya saya bisa, siapapun itu ya, siapapun bisa, terutama saya, termasuk saya, bisa melakukan hal seperti itu. Tapi saya diniatkan nggak akan ya. Kalaupun iya, kalian aja yang judge saya kayak gitu. Intinya hati-hati aja ya. Soalnya tidak semua channel itu transparan. Tidak semua channel itu transparan. Tidak semua diliatin ya hal yang terjadi di belakang layar kayak gitu. Makanya hati-hati aja, cross check data apapun itu ya, apakah barangnya beli sendiri, apakah dipinjamkan, apakah dikasih ataupun dibayar. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun, bisa tuliskan komentar di bawah. Mau like, mau dislike, silahkan. Kalau ada tambahan dari kalian, bisa tuliskan aja di komentar. Salam.